Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Tayyib. Al-yawm nahnu sanata'allamu an mawdu'i al-idhafah al-maddah lil fasli ad-dirasi al-awwal min al-fasli al-awwal min al-madrasah ats-tsanawiyah. Lahidu wasma'u jayyidan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idhafah, bahasa Arab kelas 10. Sebelum menuju ke pembahasan, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dalam judul ini, contoh-contoh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama atau yang alif, al-mudhaf ila ismi dhahir. Al-Qur'anu kitabul muslimi. Al-Qur'an adalah kitab seorang muslim. Di sini Ustazah tuliskan tanda huruf M yang berarti maskulin, dengan maksud bahwa subjek atau fa'il dalam kalimat ini adalah laki-laki atau mudzakkar. Kemudian selanjutnya, Al-Qur'anu kitabul muslimati. Al-Qur'an adalah kitab seorang muslimah. Di sini Ustazah beri tanda huruf F yang berarti feminin, menunjukkan bahwa subjek atau fa'il dalam kalimat ini adalah perempuan. Kemudian contoh pembagian yang kedua yaitu al-mudhaf ila ismil dhamir. Tadi al-mudhaf ila ismil dhahir, sekarang yang kedua al-mudhaf ila ismil dhamir. Al-Qur'anu kitabuhu. Al-Qur'an adalah kitabnya. Dia, M maskulin berarti laki-laki. Berarti di sini kata gantinya menunjukkan dia satu orang laki-laki. Kemudian selanjutnya Al-Qur'anu kitabuha. Al-Qur'an adalah kitabnya, milik dia satu orang perempuan karena tandanya adalah huruf F yang berarti feminin. Kemudian selanjutnya masih contoh dari al-mudhaf ila ismil dhamir. Al-Qur'anu kitabuka. Al-Qur'an adalah kitabmu, satu orang laki-laki. Selanjutnya, Al-Qur'anu kitabuki. Al-Qur'an adalah kitabmu, satu orang perempuan. Mari kita perhatikan tulisan yang berwarna merah. Kitabul muslimi. Kitabul muslimaini. Semua tulisan yang berwarna merah terdiri dari dua kata, yaitu kitabu dan al-muslimi. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Dan juga contoh dalam pembagian yang kedua, kitabuhu terdiri dari dua kata, yaitu kitabun dan hu yang merupakan kata ganti. Kitabuhuma, kitabun, dan huma yang merupakan kata ganti untuk mereka berdua laki-laki. Semua tulisan yang berwarna merah terdiri dari dua kata. Selanjutnya mari kita baca pengertian dari al-idhafah. Idhafah yaitu suatu penggabungan antara satu kata isim dengan isim lainnya. Penggabungan ini bermaksud untuk menyandarkan kata isim pertama kepada isim kedua untuk menunjukkan kepada suatu pengertian yang lebih khusus. Idhofah yang dibahas dalam bab ini ialah idhofah yang memiliki arti kepemilikan. Jadi pengertian dari idhofah yaitu penggabungan antara dua kata dengan maksud menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua, dan kemudian gabungan dari dua kata ini menjadi satu makna. Contohnya, kitabun artinya kitab, kemudian al-muslim artinya orang muslim. Kitabun memiliki satu arti, al-muslim memiliki satu arti. Kemudian apabila kita gabungkan dalam bab idhofah ini menjadi kitabul muslimi. Kata kitabun, kata yang pertama, kita sandarkan kepada kata yang kedua, yaitu al-muslim. Maka
Jadilah arti dari Kitabul Muslim yaitu kitabnya orang Islam. Memiliki satu makna. Kitabul Muslim bukan berarti kitab dan orang Muslim, tetapi satu makna yaitu Kitabul Muslim, kitabnya orang Islam. Kaidah penggunaan al-idhofah. Dalam idhofah, kata yang pertama atau yang bersandar disebut mudhof. Dan kata yang kedua atau yang disandari disebut mudhof ilaih. Kitabul Muslim, kitabun disebut mudhof dan al-muslim disebut mudhof ilaih. Ciri-ciri mudhof atau kata pertama yaitu tidak boleh berawalan huruf alif dan lam, dan harokat akhir tidak boleh tanwin. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-Kitabul Muslimi. Contoh ini tidak benar karena mudhof atau kata al-kitabu terdapat alif lam. Kemudian Kitabun al-Muslimi. Contoh ini juga kurang tepat karena kata kitabun atau mudhof berharokat tanwin. Sedangkan Kitabul Muslimi merupakan contoh yang paling tepat karena mudhof atau kata kitab tidak diawali dengan alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Kemudian selanjutnya ciri-ciri mudhof ilaih atau kata yang kedua, yaitu boleh berawalan alif lam atau berakhir tanwin. Artinya kata yang kedua atau mudhof ilaih kita boleh memilih salah satu diawali dengan alif dan lam atau huruf akhir kita beri tanwin. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu wajib majrur. Hukumnya wajib majrur yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika mudhof ilaih berbentuk kata tunggal atau jamak muannas, ya jamak muannas itu berarti feminin yang berjumlah 3 atau lebih, maka tanda majrurnya yaitu kasroh pada akhir kata. Jadi huruf terakhir dalam mudhof ilaih harokahnya kasroh. Contohnya Kitabul Muslimi, kitab seorang muslim. Kitabul Muslimati, kitab orang-orang muslimah. Jika kita perhatikan mudhof ilaih dalam kedua kalimat ini yaitu al-muslimi dan al-muslimati, dua-duanya berharokah kasroh pada kata terakhir. Kemudian yang kedua, jika mudhof ilaih berbentuk tan ganda baik feminin ataupun maskulin, maka akhirannya yaitu huruf akhir diberi harokah fathah, kemudian ditambah ya sukun dan nun kasroh. Contohnya Kitabul Muslimaini, Kitabul Muslimaini, kitab dua orang muslim. Kemudian yang ketiga, jika mudhof ilaih berbentuk jamak mudzakkar atau jamak maskulin, maka akhirannya yaitu huruf terakhir diberi harokah kasroh, kemudian ditambah huruf ya sukun dan nun fathah. Contohnya Kitabul Muslimina, Kitabul Muslimina. Huruf mim yang merupakan huruf akhir dalam kata al-muslim kita beri harokah kasroh dan di akhir kita tambahkan ya sukun dan nun fathah. Mudhof ilaih terbagi menjadi dua. Mudhof ilaih atau kata yang kedua, kata yang disandarkan terbagi menjadi dua, yaitu al-mudhof ila ismi dzahir atau mudhof ilaih yang berupa kata benda yang sudah jelas seperti contoh pada alif, dan yang kedua yaitu al-mudhof ila ismi dhamir, mudhof ilaih yang berupa kata ganti seperti pada contoh ba. Mari kita lihat contoh alif yang menunjukkan al-mudhof ila ismi dhamir, ila ismi dhahir, ya mudhof ilaih yang berupa benda yang jelas atau ism yang jelas.
Contohnya yaitu Al-Qur'anu kitabul muslim. Mudhof ilaih yaitu kata al-muslim di sini jelas orang muslim. Sedangkan al-mudhof ila ismid dhamir atau mudhof ilaih yang berupa kata ganti, contohnya kitabuhu. Kata hu berarti kata ganti. Jadi kitabuhu artinya kitabnya dia. Seperti itu. Jadi hu, huma, hum, dan lain-lain dan seterusnya merupakan dhamir atau kata ganti. Demikianlah pelajaran kita kali ini dalam judul Al-Idhofah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Asa an yanfa'ana ma ta'allamnahu al-yawm. Fa idza wajadtum su'alan aw syai'an lam tafhamuhu fa 'alaikum bis-su'al. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.